Tik tik. Publik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti skap. Kalau saya sudah dipilih oleh rakyat, Boya jangan Anda dikte saya seolah-olah saya ini adalah skrup partai politik, sehingga saya tidak bisa membawa aspirasi rakyat saya. Yang saya harus taati setiap hari adalah pimpinan partai. Itu juga harus ditegakkan. Supaya kewenangan yang besar yang ada pada presiden, termasuk bisa nyuruh-nyuruh ketua umum partai itu, akan kita bentengi dengan adanya anggota DPR yang independen. Yang punya hak bertanya yang bebas. Yang tidak sedikit-sedikit ditelepon oleh ketua umum partainya. Mohon maaf ini ketum marah ini. Tolonglah jangan begitu, ketum nggak boleh. Apa ini ketum-ketum? Yang milih rakyat kok. Tik tik. Saya itu mendirikan partai sekarang karena saya nggak mau kontrol anggota dewan. Oke. Saya mau menyuruh anggota dewan menyalak sekeras-kerasnya, bersuara sekeras-kerasnya, wakili rakyat kalian, jangan wakili partai. Partai mungkin punya kepentingan ideologis, kita akan letakkan sebagai payung. Dalam payung itu, wakili suara rakyat. Berkata sekeras apapun, bahkan mungkin berbeda dengan pimpinan. Kalau itu benar, katakan dengan benar. Tik tik. Akan ngomong bahwa kalau Partai Gelora menang, semua anggota dewannya bebas. Partainya akan mengumumkan sejak awal tidak akan melakukan recall. Tidak akan ada orang itu di-recall karena dia berbeda pendapat dengan pimpinan parpol. Dia hanya di-recall kalau dia maling, ya kan? Kalau dia melakukan pelanggaran etik, gitu kan? Dia melakukan tindakan yang berat, itu baru dia. Atau kalau dia meninggal dan mengundurkan diri, baru dia kena recall. Tapi kalau karena dia berpendapat, ya kan, bahkan menghantam pimpinan partai sekalipun, tidak ada masalah. Itu kebebasan yang harus dia miliki, makanya dia kita berikan imunitas, dia kita berikan hak-hak ya, yang menyebabkan dia itu bisa mengatakan apapun yang dirasakan oleh rakyat. Jadi rasa demokrasinya dimulai dari dapur ya? Harus, gitu. Nggak boleh itu membiarkan feodalisme, itu nggak bisa, namanya demokrasi kok. Gitu. Tik tik. Wakil rakyat kita itu dikerangkeng oleh dua pihak. Pertama dikerangkeng oleh kabinet, karena satu atau dua teman mereka dibawa masuk kabinet. Yang kedua dikerangkeng oleh partai politik, di mana partai politik itu selalu merasa punya kuasa untuk ngatur-ngatur wakil rakyat atau pejabat yang dipilih oleh rakyat. Ini masalah. Dua kerangkeng itu harus diputus. Haram hukumnya ada hubungan komando antara kabinet dengan legislatif. Haram hukumnya ada komando antara partai politik dengan wakil rakyat. Wakil rakyat harus punya independensi sebagai wakil rakyat. Tik tik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang meletakkan partai politik hanya sebagai penyelenggara, hanya sebagai chef di luar negara. Setelah pemimpin-pemimpin negara itu dipilih oleh rakyat, dipersembahkan ke dalam negara dan partai politik jangan lagi ngatur-ngatur dari luar. Ya, seperti yang terjadi di negara kita ini, partai politik berperan di mana-mana. Yang ngatur presiden, ngatur wakil presiden, ngatur legislatif. Ya, legislatifnya sekarang membebek semuanya. Karena semuanya tunduk kepada perintah partai politik. Tidak ada lagi yang punya keberanian untuk menjadi wakil rakyat. Nah, ini harus kita akhiri. Karena demokrasi kita harus kita sempurnakan dengan menjadikan pejabat publik itu independen sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Tik tik. DPR kita independen, tidak disetir oleh partai-partainya, tidak disetir dan dikontrol atau... Mana bisa orang masuknya saja lewat partai kok. Tapi dipilih oleh rakyat. Tapi kan masuk lewat partai. Tapi dipilih rakyat. Kan rakyatnya bilang, gue yang pilih. Tapi kalau partainya tidak mau mereka ada di sana. Kata rakyat gitu ya, mendingan nggak ada partai daripada nggak ada suara gua. Gitu. Jadi kita harus menangkan rakyat di sini, jangan menangkan partai. Partai ini berpotensi memanipulasi suara rakyat. Gitu. Nah, Gelora itu lahir untuk melawan tesis itu. Kan lu buat partai juga, bro. Partai akan membebaskan orang yang dipilih, sebab pada dasarnya partai jadi hanyalah begitu masuk dia bebas. Dibebasin. Iya, harus begitu. Jadi partai nggak berhak untuk berhentiin dia ya? Harusnya tidak. Dia terlibat pada mekanisme etik di dalam kelembagaannya.
Anda boleh pecat itu sebagai orang partai, tapi sebagai pejabat publik Tidak Anda nggak bisa. karena yang memilih rakyat. Karena yang memilih rakyat. Dan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dia digaji oleh rakyat. Waktu disumpah dia nyebut nama rakyat, bukan nyebut nama partai, bos. Disinilah kadang-kadang partai nggak tahu batasnya. Seolah-olah kalau dia sudah mencalonkan pejabat, lalu mereka sebut sebagai petugas partai. No.